Aku bisa memaafkan pengkhianatan, tapi saat anakku dijadikan alasan, aku hancur. Aku bertahan bukan karena aku tidak tahu luka itu menyakitkan. Aku bertahan karena setiap kali melihat wajah anakku, aku takut menghancurkan dunianya. Aku meyakinkan diriku bahwa rumah tanpa pertengkaran lebih penting daripada hati yang terluka. Aku belajar menelan rasa curiga, mematikan suara hatiku sendiri, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku bilang pada diriku, nanti juga berubah. Padahal tanpa kusadari, aku sedang mengajarkan pada anakku bahwa cinta boleh menyakitkan. Ia semakin jarang pulang. Jika pulang, matanya selalu lelah, tapi ponselnya penuh senyum. Aku berhenti bertanya karena jawabannya selalu sama. Aku melakukan ini demi keluarga. Kalimat itu terdengar mulia, tapi perlahan terasa seperti tameng. Aku mulai merasa bersalah hanya karena ingin kejujuran. Aku merasa egois hanya karena ingin diperhatikan. Dan aku sadar, manipulasi paling halus adalah membuat kita meragukan perasaan sendiri. Hari itu, aku tidak sengaja bertemu seorang perempuan yang mengenalku lebih dulu daripada aku mengenalnya. Ia menyebut namaku dengan tenang, seolah aku bukan istri, melainkan orang asing. Dari mulutnya aku tahu, hubungannya bukan baru, sudah lama, sudah direncanakan. Bahkan anakku pernah disebut dalam cerita mereka. Saat itu kakiku lemas, dunia terasa berputar. Aku sadar bukan hanya cintaku yang dikhianati, tapi kepercayaanku sebagai ibu. Saat aku menuntut penjelasan, ia tidak membela diri. Ia justru berkata, "Aku tetap pulang ke rumah karena anak." Kalimat itu seperti pisau. Bukan karena ia mencintaiku, tapi karena ia tidak ingin terlihat buruk. Anakku bukan alasan cinta, tapi alat pembenaran. Aku sadar, bertahan seperti ini bukan melindungi anak, melainkan mengajarinya hidup dalam kepalsuan. Dan itu lebih kejam daripada perpisahan. Bertahan demi anak tidak selalu berarti tinggal. Kadang justru berarti berani pergi. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang jujur dan berani. Jika kamu sedang di posisi ini, ingatlah, kamu bukan egois. Karena memilih dirimu sendiri, kamu sedang memutus rantai luka agar tidak diwariskan. Kalau cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, subscribe channel ini. Di sini kita berbagi tanpa saling menyalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hati Indonesia.